Shalom Bapak Ibu, Saudara, anak muda yang ada di Gereja Elim Kairos pada pagi ini. Biarlah kita semua diberkati dalam ibadah hari Minggu pada tanggal 26 April ini. Tentu kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan yang baru saja dilakukan secara live streaming. Dan kita sekarang menyambung dari Singapura, di mana saya ada di Singapura dan saudara boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana biasanya kalau saya sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya senang kali kalau saya bisa memuji Tuhan. Saya menunjukkan my gratitude heart, yaitu ucapan syukur saya kepada Tuhan. Mari kita nyanyi satu lagu yang disebut Ajar Kami Tuhan. Amin. Saya percaya saudara bisa mengikuti dan bernyanyi bersama dengan saya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam rencanamu, agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus mengurapi kami dan juga menolong kami di tengah-tengah COVID-19, Corona 19. Tuhan, kami berdoa agar kami terus kuat dan mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Kami percaya Tuhan, di waktu-waktu seperti ini, Tuhan mengendaki kami semakin mendekatkan diri kepadamu dan mendengarkan suara-Mu. Karena Tuhan, kami percaya peristiwa yang terjadi ini bukan untuk kami saja, tapi telah merambah ke seluruh bumi. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami kekuatan dan juga penghiburan, sehingga ketika kami dengar firman Tuhan, ada kuasa untuk kami semua mendengarkan suara Tuhan, agar kami bisa mengatakan bahwa Tuhan berbicara dalam hati kami. Tuhan menguatkan kami melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk belajar firman Tuhan. Yaitu hari ini khususnya kita akan belajar dari Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Saudara, kalau kita berbicara tentang wahyu, itu kalau secara teologi dikatakan kita sedang belajar eskatologi, yaitu kita sedang belajar tentang apa yang akan terjadi masa depan. Namun demikian saudara, firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu itu selalu berbicara kepada kita semua. Apalagi saudara, dalam Wahyu pasal 1 itu dikatakan ayat ketiga, itu dikatakan seperti ini: berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini. Nah saudara perhatikan, yang membacakan dan mendengarkan kata-kata nubuatan ini, firman Tuhan katakan berbahagia, yaitu kita akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, kalau ada Alkitab
Kita buka dari pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Nah, saudara, saya ajak kita baca supaya kita sama-sama boleh diberkati oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada orang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada orang yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, baik itu Efesus maupun Philadelphia, saya belajar ternyata gereja Philadelphia ini dikatakan itu terletak di Turki. Saudara, dan di sini kita melihat bahwa gereja ini diberkati oleh Tuhan. Gereja ini dipuji oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Kalau kita perhatikan di sini adalah Tuhan berkata beberapa hal. Bahwa pertama, Tuhan katakan kalau Ia membuka pintu, tidak ada seorang pun dapat menutupinya, saudara. Dan saudara-saudara, ketika kita baca di dalam firman Tuhan ini, jemaat Philadelphia, itu jemaat atau juga warga Philadelphia ini sangat dipuji Tuhan dan diberkati oleh Tuhan karena keberadaan mereka. Dalam satu perkara yang kita bisa melihat pujian Tuhan itu kepada mereka, Dia katakan seperti ini, bahwa pertama Tuhan katakan bahwa apa yang dibuka oleh Tuhan, tidak ada seorang pun dapat menutupinya. Saudara, surat ini kita lihat dituliskan memang kepada jemaat Philadelphia. Pujian bagi Tuhan, dan Tuhan tahu sekali kekuatan dan tidak kemampuan mereka. Ketika saya membaca firman Tuhan ini mengingatkan saya kembali, atau kita juga, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 2005 sampai kepada 2006. Di situ kita sedang menghadapi satu masalah yang sangat rumit, seolah-olah tidak bisa dipecahkan. Nah, dalam kondisi seperti itu ada seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini kepada kita, saudara. Bahwa ayat ini, saudara, seolah-olah yang dibacakan untuk jemaat Philadelphia, tapi juga beliau itu menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat gereja Elim Kairos yang sedang bergumul pada tahun 2005 dan 2006 itu. Kemudian saudara-saudara, ketika dia membacakan firman Tuhan ini, dia katakan seperti ini, bahwa, perhatikan saudara, bahwa apa yang Tuhan sudah bukakan, tidak ada seorang manusia pun bisa menutupinya. Saudara-saudara, begitu banyak ancaman, seolah-olah saudara, gereja kita akan ditutup, dan segala sesuatu terjadi kepada kita. Namun berkat kita mendengarkan Tuhan dan kita terus mencari Tuhan, saudara, saya mau katakan ini adalah hal yang luar biasa. Kalau Tuhan yang membangun gereja ini, gak ada manusia yang bisa menutupinya. Ini adalah janji Tuhan bagi kita semua. Makanya saya selalu merindukan
Di tengah-tengah COVID-19 ini, sebenarnya kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita harus memperoleh penghiburan dari Tuhan. Hari-hari ini memang saya tahu begitu banyak konflik yang terjadi. Begitu banyak saudara yang merasa khawatir untuk melihat ke depan sana. Namun saudara, ketika kita mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca, saya percaya Tuhan selalu memberikan jalan keluar kepada kita semua. Berapa banyak di antara kita yang terus merasa ketakutan. Hari ini saya kembali mau katakan, jangan kita takut. Sepanjang Tuhan ada bersama dengan kita. Firman Tuhan katakan Immanuel. Saudara, kalau kita melewati masalah-masalah ini, di sini kita terus membuktikan bahwa kita itu beriman kepada Tuhan. Jangan sampai stres, jangan sampai frustrasi, jangan merasa seperti, di mana jalan keluar. Kita nggak boleh begitu. Sepanjang kita berdoa, sepanjang kita punya Tuhan, sepanjang kita terus percaya bahwa Tuhan buka jalan, memang saudara ada hari-harinya kita melewati. Tapi percayalah bahwa kita akan tertolong bersama dengan Tuhan. Karena itu jangan frustrasi. Nah saudara, soal kembali kepada gereja. Apa yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 16 ayat 18. Dan saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus berkata seperti ini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah saudara-saudara, perhatikan waktu firman Tuhan katakan seperti ini kepada, kalau kita lihat kepada Petrus, di mana pada waktu itu Petrus, Simon Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka Tuhan katakan, bukan manusia yang menyatakan hal ini kepadamu, tetapi Bapa-Ku yang di sorga. Dan kemudian Yesus katakan bahwa di atas batu ini, aku akan membangun jemaatku, dan pintu alam maut tidak dapat menguasainya. Artinya saudara, apapun yang terjadi, situasi COVID-19 ini, saudara, ketika kita mendengarkan, stay focused on the word of God, kepada firman Tuhan, saya mau katakan saudara, ini semua akan berlalu. Karena kita menaruhkan iman, keyakinan kita kepada Tuhan, doa kita kepada Tuhan. Di dalam situasi masalah yang begitu sulit, kita terus percaya kepada Tuhan. Itu yang menjadikan kita, itu menjadi berbeda, saudara. Bapak, Ibu, Saudara, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya, saudara, firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan buka, tidak ada satu manusia bisa menutupnya. Saudara, memang kalau ini diartikan, itu adalah peristiwa-peristiwa yang akan datang, ekskatologi, saudara. Yaitu terjadinya masa kegelapan di dunia orang Kristen. Waktu itu, maka itu Tuhan munculkan siapa, saudara? Yaitu Martin Luther, saudara. Yaitu dia membawa satu reformasi pada waktu itu, saudara. Ketika dia bawa satu reformasi, maka terjadilah satu kegerakan, kemudian terjadi penginjilan, kemudian saudara muncul lagi era karismatik, saudara. Ini semua terjadi, saudara, sehingga Injil, saudara, diberitakan ke mana-mana, saudara. Hari ini sama halnya dengan kemajuan teknologi, Injil nggak bisa dibatasi lagi. Dia bergerak ke mana? Ke seluruh bumi. Saya percaya hari ini kita di Jakarta, kita di Singapura, kita bisa mendengarkan tentang berita keselamatan, saudara. Jadi, saudara, manusia boleh coba untuk terus-menerus untuk menutup, tetapi kalau Tuhan sudah membukanya, tidak ada seorang pun bisa menutupinya, saudara. Saya percaya, saudara, kalau Tuhan menjamin hidup saudara, keselamatan saudara, ekonomi saudara, di tengah-tengah, di dalam pelemahan ekonomi ini, percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita semua. Katakan amin, saudara. Itu satu, saudara. Kedua, apa yang dikatakan oleh Tuhan. Perhatikan, saudara, sepertinya kalau kita lihat di sini, bahwa Tuhan mengatakan, kekuatanmu
tidak seberapa. Perhatikan saudara. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ayat 8, perhatikan. Kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Perhatikan saudara, kekuatanmu tidak seberapa, saudara. Saya percaya bahwa gereja Philadelphia mungkin, saudara, secara finansial itu tidak kuat. Sama dengan gereja kita, saudara, yang kita dirikan, saudara. Secara finansial, secara organisasi, kita tidak kuat. Sepertinya ada gereja-gereja besar, kalau datang, bisa menelan gereja-gereja kecil. Seperti itu, saudara, saya mau sampaikan. Namun, saudara-saudara, ketika kita menyerahkan kekuatan kita yang tidak seberapa itu kepada Tuhan, itu yang membuat kita menjadi berbeda. Makanya Tuhan selalu melihat orang yang rendah hati, orang yang tidak mampu, orang yang tidak dianggap. Itu yang Tuhan pilih untuk dipakai dan untuk diberkati. Saudara, adakah saudara pernah merenungkan 1 Korintus pasal 1 ayat 27 dan 29? Di situ dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kemudian saudara ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Yahweh Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus. Saudara, saya mau katakan kepada kita hari-hari ini kadangkala kembali saudara, hati saya sedih juga saudara sekarang ini. Kenapa saudara? Berita-berita lama dari Afrika tentang perbuatan yang tidak benar, semua itu dimasukkan di dalam medsos. Saya pikir apa untungnya saudara? Apakah kita akan lebih baik lagi dengan masukan seperti itu? Saya berpikir kenapa tidak memberitakan Injil? Kenapa tidak menyampaikan hal-hal yang baik? Supaya kita tidak hanya berperkara di antara orang Kristen. Atau di antara orang Kristen juga masih ada Kristen yang muda. Saya melihat saudara ada di grup-grup agama lain memasukkan apa yang dimasukkan oleh orang, namanya orang Kristen, saudara. Makanya saudara, ada istilah dua di dalam kekristenan itu. Ada yang katakan lalat sama lebah. Kalau lalat saudara, baik dia ada di tempat yang bersih, dia akan terus-menerus cari tempat yang kotor. Kalau lebah saudara, kalau dia ada di tempat kotor, dia berupaya cari tempat yang baik untuk mendapatkan madu, yaitu untuk membuat sarang madu, untuk memberikan kita itu vitamin C, dan kita itu bisa menjadi lebih kuat, lebih segar karena kita makan madu, saudara. Beda, saudara, dengan lalat. Lalat itu walaupun dia ada di tempat bersih, dia akan masuk ke dalam tempat yang kotor. Kemudian dengan kotoran itu, saudara, dia membawa kuman, kemudian dia membawa wabah, penyakit. Itu lalat, saudara. Sekarang kita lihat, kita mau jadi Kristen apa, saudara? Mau jadi Kristen lebah atau mau Kristen lalat, saudara? Saya berdoa, saudara, biarlah kita seperti lebah, saudara. Walaupun kita ada di tempat yang sulit, tempat yang kotor, tapi ada upaya untuk mencari berkat kehidupan dan menjadi vitamin untuk orang-orang yang mendapatkan madu, saudara. Harusnya seperti itu. Makanya, saudara, kalau mau lawan hikmat, lawan kepintaran, nggak ada, saudara. Kita hebat dibandingkan dengan Tuhan. Tuhan itu lebih besar, Tuhan itu lebih hebat, Tuhan itu lebih kuat untuk memberkati kehidupan kita semua. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara. Saya percaya dalam situasi seperti ini, kita perlu mencari Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan supaya
kita diberkati oleh Tuhan. Saudara dalam kondisi apa hari ini, saudara? Apakah saudara sedang menangis? Apakah saudara sedang takut? Apakah saudara sedang gentar menghadapi masalah dan persoalan yang sedang terjadi pada saat ini? Inilah waktunya bagi kita untuk bisa mengandalkan Tuhan, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Sekalipun saudara ada di rumah, tetapi saudara terus-menerus berdoa dan mengandalkan Tuhan. Tidak mencari kesalahan. Jangan menjadi Kristen lalat, tetapi jadilah Kristen madu, saudara, yang berupaya memberikan semangat, vitamin, sehingga terjadi satu kekuatan yang luar biasa karena dia percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara, yang berikut dikatakan apa? Karena engkau menuruti firman-Ku. Perhatikan saudara, yaitu Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau di hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Perhatikan saudara-saudara, saya nggak tahu persis saudara, tapi ini bisa jadi saudara di akhir zaman mungkin terjadi pengangkatan atau tidak. Tapi saudara, seluruh dunia dikatakan akan terjadi pencobaan yang besar. Hari ini saya mau sampaikan, saya percaya juga saudara, di seluruh dunia hari ini mengalami masalah pandemik COVID-19. Saudara, apakah saudara mau percaya bahwa Tuhan akan melindungi saudara dan saya ketika pencobaan-pencobaan ini yang sedang bekerja di seluruh dunia, saudara? Tetapi saudara, karena saudara mendengarkan hal-hal yang negatif terus, akhirnya saudara mulai frustrasi. Situasi sedang terjadi, saudara. Saya pikir kita nggak perlu frustrasi, saudara. Kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Kita harus percaya di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, Tuhan adalah Jehovah Jireh atau Jehovah Jireh, di mana Dia menyediakan bagi kita untuk kecukupan kita. Makanya saudara-saudara, satu, Tuhan melindungi. Kedua, Tuhan akan menolong saudara. Jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat frustrasi, jangan cepat-cepat emosi, jangan cepat-cepat merasa orang lain diberkati, aku tidak diberkati. Kita tidak boleh begitu, saudara. Memang kita sedang melewati pencobaan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Justru, saudara, Dia ada bersama dengan kita. Apa gunanya, saudara, setiap hari kita datang ke gereja, berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengatakan kepada kita bahwa begini, cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Satu, Tuhan melindungi. Saudara, hari ini gereja-gereja di mana-mana saudara sedang berupaya bagaimana untuk membantu. Pemerintah juga berupaya selama 3 bulan dikatakan, kalau saya tidak salah, dikasih 1 bulan 600.000 saudara. Semua orang berupaya di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan yang sedang kita hadapi. Tuhan katakan bumi ini sedang berada dalam cobaan, tetapi aku melindungi engkau. Betapa hebat saudara Tuhan kita untuk hal ini. Dia tetap melindungi kita. Kita sebagai jemaat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua, ketika kita terus-menerus menuruti apa yang Tuhan katakan, maka Tuhan memberkati kita semua. Kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 15 itu dikatakan, ketika Tuhan mengatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara, ketika dikatakan menuruti firman Tuhan, pernah nggak kita ambil deeper understanding? Apa sih artinya menuruti firman Tuhan? Apakah hanya pergi ke gereja? Atau hanya memberi persembahan? No, saudara. Atau saya bisa memuji Tuhan.
Banyak orang bisa memuji Tuhan, banyak orang bisa suaranya cukup bagus, jauh saudara punya talenta, tapi belum tentu orang-orang seperti ini menuruti perintah Tuhan. Saudara, kuncinya hanya saudara sederhana sebenarnya. Bagaimana menuruti firman Tuhan untuk era sekarang? Yaitu saya mau katakan transformasi. Terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Kita berbalik dari dunia dosa, berbalik kepada Tuhan. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, berarti kita sudah belajar ketaatan di dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan, itu yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, ketika kita melihat waktu dikatakan, engkau kulindungi sebab engkau menuruti perintah-perintahku. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua saudara, kalau Tuhan sudah selamatkan kita, Dia memberikan hidupnya untuk kita, Dia mati di atas kayu salib, Dia memberikan darahnya untuk kita disucikan. Nah saudara, sekarang apa yang harus kita lakukan? Perhatikan saudara, waktu Tuhan menghadap siapa? Petrus. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi. Dan Tuhan katakan, layanilah aku. Sabar saudara, waktu berbicara layani aku bukan berarti saudara berkhotbah. Bukan berarti saudara harus mempersiapkan firman Tuhan. Sabar dulu saudara. Orang yang artinya mengasihi Tuhan, pertama dia mau taat kepada Tuhan. Kemudian saudara, dia membangun hubungan, persekutuan dengan Tuhan. Makanya dikatakan, for preparing great commission, we must have a great communion. Artinya untuk mempersiapkan, untuk melayani, atau juga memberitakan Injil, kita sendiri harus mempunyai persekutuan yang dalam kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan ini hari ini, Yesus katakan seperti ini saudara. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 misalnya, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah saudara-saudara, ketika kita melihat seperti ini, maka saya percaya bahwa kita itu akan diberkati oleh Tuhan. Karena saudara, kita menjauhkan hal-hal, istilahnya apa saudara? Menggerutu, bersungut-sungut, apalagi berjungut-jungut. Ya, selalu saya katakan ulah kam, berjungut-jungut saudara. Yang berikut saudara, saya mau sampaikan di hari-hari seperti ini bahwa ketika di situ dikatakan engkau akan menuruti firman-Ku dan menantikan aku untuk kedatangan yang kedua kali. Nah saudara, saya mengajak saudara, orang-orang percaya menantikan Tuhan selalu harus mempersiapkan kesucian hidup. Saudara, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, misalnya 1 Yohanes 3 ayat 3, apa dikatakan di situ? Perhatikan saudara firman Tuhan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri, sama seperti dia, ia adalah suci. Nah saudara, saya mau sampaikan, dan hal ini sama seperti dikatakan, siapkan hati kita seperti Tuhan mau datang hari esok, tetapi bekerjalah seolah-olah seperti Tuhan mau datang 1000 hari lagi saudara. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan begini saudara. Mempersiapkan hati untuk menantikan Tuhan, itu artinya bagi saya seperti ini saudara. Bahwa kita harus senantiasa mempersiapkan hidup kita di dalam pertemuan, di dalam persekutuan. Kita harus percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Matius pasal 18 ayat 20. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya berdoa sudah setiap kali kita adakan ibadah, kita tidak pakai kekuatan kita, tapi kita tahu bahwa Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, saudara, apa yang terjadi? Di situ ada kuasa Tuhan.
untuk dinyatakan kepada kita semua. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya sekali waktu dikatakan bahwa orang yang menantikan Tuhan, orang yang menantikan Tuhan untuk kedua kali, orang yang senantiasa yaitu melihat kepada Tuhan. Artinya saudara, dia selalu mengharapkan kehadiran Tuhan, baik itu di dalam doanya maupun waktu Tuhan datang untuk kedua kalinya. Jadi saudara, saya harap kita bisa lebih mengerti tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Dia mau setiap hari kita merasakan hadirat Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan hadirat Tuhan? Saya percaya sekali ketika kita menjaga kesucian hati kita, saudara. Waktu kita punya kesucian hati, Tuhan ada di situ. Oh, gimana Pak suci hati? Apakah aku suci seperti Tuhan? Saudara, kesucian itu ada banyak artinya. Termasuk genuine, saudara. Kita itu orangnya genuine dikatakan. Itu juga termasuk suci, saudara. Kita tidak ada neko-neko kepada orang, apa adanya. Kita juga dikatakan ada ketulusan hati dalam kehidupan kita, dalam menantikan Tuhan, dalam kita bekerja, dalam kita melayani. Motivasi kita semua sudah berbeda daripada sebelumnya. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, hadir di rumah kita. Kalau kita ada, saudara, kita mempunyai hati yang baik, saudara, hati yang tulus, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tidak ada yang bisa menutup pintu. Kedua, bersyukurlah kekuatan kita tidak seberapa, namun kita mengandalkan Tuhan. Ketiga, dikatakan kita menuruti firman Tuhan. Kita berubah dalam hidup kita. Jauhkan kebencian, jauhkan sakit hati, tidak luka hati, tetapi selalu kita mengampuni orang seperti Tuhan mengampuni kita. Yang keempat, saudara-saudara, bahwa kita menantikan Tuhan. Kalau kita menantikan Tuhan, bukan saja kedatangan Tuhan untuk kedua kali, tapi kita percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan juga hadir di sana dan menyatakan kuasanya atas hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa hari ini, biarlah Tuhan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dibebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa, mereka yang lagi khawatir tentang hari esok, Tuhan, mari Engkau jagai mereka. Biarlah mereka menyerahkan hidup mereka kepada Engkau saja, ya Aba. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan Yesus Kristus, biarlah di COVID-19 ini kami percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Bahwa di tengah-tengah kesulitan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Memang firman-Mu berkata, dalam dunia ini kamu menderita aniaya, tetapi dalam aku kamu memperoleh damai sejahtera. Dengarkanlah, aku telah mengalahkan dunia. Seperti itu firman-Mu katakan Tuhan kepada kami semua. Oleh karena itu, ya Aba, ya Tuhan, kami percaya bahwa hari ini Tuhan, biarlah menjadi hari yang diberkati bagi kami semua. Baik kami beribadah di rumah maupun ibadah di live streaming ini. Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu atas hidup kami. Tuhan Yesus, lakukan mujizat. Kalau kami kekurangan hari ini, Tuhan, biarlah ada kecukupan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau kami khawatir sekali tentang COVID-19, darah Yesus membungkus kami, dan Tuhan pasti menjagai kami, melindungi kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, kalau ada buletin saudara di rumah, atau juga kalau ada topik doa di layar TV atau juga di handphone, saudara boleh berdoa bersama
dengan saya. Seperti ini, saudara. Sama-sama kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu. Apabila Engkau membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Engkau menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dan Engkau berkata kepada jemaat Philadelphia, aku tahu segala pekerjaan-Mu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatan-Mu tidak seberapa. Namun, Engkau menuruti firman-Ku dan Engkau tidak menyangkal namaku. Oleh karena itu, tolong kami untuk tetap setia mempraktekkan kebenaran-Mu. Dan Tuhan, temukan kami setia dalam mengiringi-Mu. Karena itu, tolonglah kami Tuhan untuk menuruti firman-Mu dan tekun menantikan Engkau. Maka Engkau akan melindungi kami dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai yang diam di bumi. Tuhan, ampuni kami atas ketidaktaatan kami. Jadikan kami orang yang mengasihi Engkau dan menyucikan diri kami. Roh Kudus, tolong kami. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau hari ini saudara pertama kali mendengarkan firman Tuhan, saya menantang saudara, bukalah hati untuk terima Tuhan. Baik, saudara, ikuti doa saya seperti ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya dalam hatiku dan mengaku melalui mulutku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Berilah aku pengalaman baru, hidup baru. Dan aku percaya Tuhan, hari ini aku boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Sesudah itu kita akan menerima berkat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa hari ini, biarlah Tuhan memberkati bangsa kami, negeri kami Indonesia. Tuhan berkati Presiden kami Jokowi dan juga wakilnya Maruf Amin. Tuhan, kami berdoa biarlah COVID-19 ini segera selesai. Dan biarlah bangsa Indonesia, kami menunjukkan perbedaan sebagai bangsa, yaitu kami menuruti apa yang dianjurkan, diperintahkan oleh pemerintah. Supaya saat-saat seperti ini kami tidak mudik dan juga lebih banyak kami tinggal di rumah. Supaya kami juga melakukan isolasi dan juga distancing Tuhan dalam hidup kami supaya COVID-19 ini segera dapat diselesaikan. Berkati Tuhan gubernur kami di Sumatera, Edi Ramayadi Tuhan, dan wakilnya. Kami juga berdoa Tuhan, berkati Tanah Karo Tuhan, Bupati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, selalu proaktif ya Tuhan, beri hikmat Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk wakilnya Ibu Kori, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa hari-hari ini untuk jemaat Tuhan. Kau berkati Tuhan. Di dalam kekurangan Engkau cukupkan ya Tuhan. Di dalam Tuhan kesedihan Engkau menghiburkan mereka Tuhan. Berkati Tuhan suami istri
suami mengasihi istri, dan istri menghormati suami, dan anak-anak taat kepada orang tua, dan panjang umur, dan berbahagia di bumi. Tuhan berkati para yatim piatu dan janda-janda. Kami bersyukur dan kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Dalam nama Yesus. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.